China baru saja membuka pabrik yang bisa memproduksi robot humanoid. Humanoid robot. Pernah dengar gak? Satu robot setiap 30 menit diproduksi. 10.000 unit per tahun. Dan mereka sudah mulai mengirimnya ke Eropa dan Asia Tenggara. Asia Tenggara ya, jadi itu termasuk kita. Di video sebelumnya saya udah bahas bagaimana AI menggantikan pekerja kantoran. Engineer, manajer, orang di balik layar. Tapi abis baca komentar ada juga yang bilang gini, kalau pekerjaan fisik mah aman. Robot nggak bisa masak nasi goreng, robot nggak bisa jadi bidan. Hari ini saya mau tunjukin sesuatu yang mungkin mengubah pikiran kamu. Pabrik ini ada di Guangdong, China, ya, dibuka 29 Maret 2026. Seminggu yang lalu. Robot yang mereka produksi bukan untuk mainan. Ini robot yang bisa berdiri, berjalan, angkat barang, kerja di pabrik. Dan mereka bukan cuma satu pabrik yang memproduksi, ada beberapa. Ya, salah satunya namanya Unitree Robotics, targetnya kirim 20.000 robot di tahun 2026. Lalu ada Agibot juga yang sudah produksi robot ke 10.000 mereka bulan lalu. UBTech, robotnya juga sudah bekerja sebagai intern di pabrik Xiaomi. BMW juga sudah deploy robot humanoid di pabrik mereka di Eropa. Dan McDonald di Shanghai juga sudah testing robot sebagai pelayan. Dan yang paling penting, harga produksi satu robot itu sudah di bawah $20.000. Jadi itu kurang dari 300 juta. Bahkan terakhir saya cek ada yang harganya 200 jutaan. Jadi sekarang bandingkan, satu pekerja pabrik di Indonesia gaji UMR sekitar 5 juta per bulan. Setahun itu 60 juta, 5 tahun 300 juta. Belum lagi BPJS, THR, cuti lembur. Jadi satu robot itu akan terkesan lebih murah. Karena mereka kerjanya 24 jam, tidak perlu digaji, tidak perlu cuti, tidak ada protes, tidak ada mogok. Jadi saya bukan bilang ini nggak adil, atau adil, ya. Saya bilang ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Dan ini bukan 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi, ini sekarang sedang terjadi. Tapi tunggu dulu sebelum kamu panik. Karena saya di sini bukan untuk menakut-nakuti kamu, tapi saya di sini untuk membantu kamu melihat dengan jelas bahwa kenyataannya nggak semua pekerjaan fisik akan hilang besok. Tapi robot sekarang ini memang masih dalam tahap belajar. Ya, mengambil sekrup kecil dengan 2 jari, masih butuh manusia untuk mengajar mereka. Masih butuh manusia di situasi yang tidak terprediksi. Tukang nasi goreng masih aman. Bidan yang pegang tangan pasien masih aman. Tetapi pekerja pabrik yang kerjanya mengulang satu gerakan yang sama 8 jam sehari, 6 hari seminggu, itu udah harus mulai berpikir. Karena ini bukan cuma soal pabrik. Kita lihat kasir juga sudah mulai tergantikan oleh mesin. Satpam, ya, pengemudi, driver, itu semua mobil bisa jalan sendiri. Jadi pattern-nya sudah jelas. Semakin repetitif pekerjaan kamu, sesuatu yang berulang-ulang itu semakin mudah digantikan. Jadi apa yang harus kamu pahami dari semua ini? Pertama, ini bukan soal robot melawan manusia. Ini soal siapa yang bisa cepat beradaptasi dan siapa yang tidak. Setiap revolusi industri menghilangkan pekerjaan yang lama dan menciptakan pekerjaan yang baru. Yang terakhir bertahan selalu yang bergerak duluan. Dan yang kedua, nilai kamu bukan di tangan kamu, nilai kamu di kepala kamu. Jadi pekerjaan yang mengandalkan otot akan semakin terancam. Tetapi pekerjaan yang mengandalkan kreativitas, menggunakan otak, mengambil keputusan, hubungan antara manusia, itu yang makin berharga. Pertanyaannya bukan apakah pekerjaan saya aman. Pertanyaannya adalah bagian mana pekerjaan saya yang repetitif, yang berulang-ulang sama, dan apa yang bisa saya lakukan yang mesin nggak bisa lakukan. Jadi di hal yang ketiga, perubahan ini tidak akan menunggu kamu siap. China sudah produksi 10.000 robot per tahun, dan mereka sedang punya rencana mengirimnya kemana-mana, termasuk ke Asia Tenggara, ke Indonesia. Kamu bisa pilih mengabaikan ini, atau kamu bisa mulai bersiap sekarang. Jadi di video berikutnya, saya akan bahas lebih dalam kenapa pekerjaan yang sama bisa aman untuk satu orang, tetapi bisa berbahaya untuk orang lain. Tergantung oleh satu hal. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan berita. Nama saya Benny Johan, kita ketemu lagi di video berikutnya.